Oke, kita lanjutkan aja review maraton untuk PBIT kali ini. Kita cek performa di Q1 2025 ini seperti apa. Sekalian saya record aja di sini ya. Kondisi secara harga ini turun karena habis dividen, berarti ex-date ini 5.20. Ya, kemarin bagi dividen Rp55. Nah, dengan kondisi 5.20 ini apakah masih menarik atau tidak di kuartal 1 2025 ini untuk kita lihat proyeksinya sampai akhir tahun 2025. Nah, sekalian aja kita cek. Oke, brief dulu bagi yang belum tahu PBIT, Panca Budi Idaman. Ini adalah perusahaan yang memproduksi plastik. Brand utamanya adalah Tomat dan Wayang. Ini memang top brand banget di pasar ya. Jadi plastiknya memang bagus. Jadi saya ada bisnis juga di hal-hal yang berhubungan dengan es dan dingin-dingin. Ini kalau tidak pakai brand ini ya, tidak pakai Tomat, itu rata-rata plastiknya pada kaku-kaku ya, pada jebol. Tapi kalau pakai Tomat itu bagus, dan memang bagus di pasar atau di pasar-pasar memang bagus. Nah, terus ini dia juga mengandalkan UMKM ya. UMKM menjadi pilar penting untuk perekonomian ya. Tomat ini dipakai untuk rendang, telur asin, soto ayam, gado-gado dan seterusnya. Banyaklah dijelasin di sini. Ya, intinya adalah dia perusahaan plastik dan juga jualan biji plastik. Target perusahaan 2025 tumbuh 10%, tapi kita lihat di kuartal 1 2025 ini agak turun. Jadi sekalian aja ke laporan keuangannya. Oke, di laporan keuangan untuk Maret, posisi kas ini turun dari 120 miliar menjadi 80 miliar. Tapi penurunannya ini kita belum tahu detailnya apa, karena lumayan cukup banyak ya. Jadi hampir 41 miliar. Nanti kita lihat aja. Kalau dilihat dari sisi aset lancar tidak terlalu signifikan karena aset lancarnya sekitar 2,1 T dan sebelumnya juga masih 2,1 T. Jadi angka 20 atau 40 miliar ini sebenarnya nggak terlalu berefek di total aset lancar. Kenapa begitu? Karena di persediaan mereka atau di stok itu banyak sekali ya, 1,1 T. Terus lanjut ke liabilitas. Liabilitas aman aja, malah justru turun, dan ini bagus. Jadi beban-bebannya juga ikutan turun. Jangka panjangnya juga aman aja. Jadi total liabilitasnya dari 600 ke 497. Ekuitas oke, dari 2,9 ke 3 T. Jadi nggak ada sesuatu yang signifikan di ekuitas. Nah, penjualan bersih ini sekitar 1,2 triliun. Hebat banget, jualan plastik bisa tembus angka segini, itu hebat banget menurut saya. Nah, kuartal 1 2024 memang 128, ini 1277. Jadi agak turun sedikit dibandingkan 2024. Laba brutonya juga turun ya. Laba bruto turun 15%, nggak main-main ini turunnya. Karena di beban pokok penjualan naik, tapi salesnya justru turun. Nah, laba tahun berjalan ini juga turun ya, sebesar 23%. Laba per saham akhirnya juga turun sebesar 23%, sama persis dengan laba tahun berjalan. Jadi angkanya ya kira-kira di angka itu. Nah, ada hal yang menarik dari penerimaan kas dari pelanggan. Ini di kuartal 1 itu naik dibandingkan kuartal 1 2024. Jadi awalnya 1,236 T, ini 1,1258 ya, 1,258 triliun. Jadi beda sekitar 20-an miliaran lah kalau dilihat dari penerimaan kas. Oke, jadi di laporan atas kira-kira tidak ada isu yang signifikan kecuali masalah penurunan tadi. Nah, kita masuk ke detail penjualan ya. Kalau kita lihat di detail penjualan, ini ada pihak ketiga lokal. Ini adalah plastik, rata-rata kemasan plastik memang ada turun 1,14 menjadi 1,123. Tapi di ekspor naik, dan ini bagus ya. Ekspor 25 ke 38 ini oke. Ya, kemasan plastik masih mendominasi, biji plastik naik tapi kemasan plastiknya agak turun di kuartal 1. Moga-moga aja ini tidak menandakan bahwa ekonomi sedang lesu, karena plastik ini masalah UMKM ya. Terus ngomong persediaan aman-aman aja. Lalu di jualan, pembelian untuk tahun yang terakhir bla 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 memiliki persentasenya pembelian dari penjualan. Nah, ini pembelian ke Lotte Chemical itu yang 10%, yang lainnya berarti di bawah 10%.
artinya tidak di-report di sini. Kalau lihat beban-bebannya, gaji sudah ada kenaikan, kemudian beban umum administrasi juga, gaji juga ada kenaikan. Ini saya note warna orange. Ya, berarti memang secara pembebanan sudah ditambahkan ya, baik itu accrue atau apapun itu sudah ditambahkan. Lanjut ke detail piutang usaha. Di piutang usaha kondisinya naik sedikit. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau piutangnya naik begini, ya ada kemungkinan bisa recover gitu. Harapannya begitu, karena piutang usaha kan berarti belum dibayar ya. Jadi sudah ada penjualan tapi belum dibayar, cuma penjualannya ini hanya beberapa hari sesuai dengan pembayarannya. Nah, indikatornya bagus atau tidaknya ya kita lihat dari before afternya saja. Ya moga-moga hari-hari berikutnya stabil, kemudian nanti di Q2 bisa rebound, bisa naik gitu. Itu yang bisa kita harapkan dari laporan-laporan seperti ini. Terus ini ada persentase penjualan juga yang di dalam grup, jadi tidak terlalu signifikan, artinya tidak tergantung di grup. Ya, ini ada kelemahan, ada kelebihan ya, positif negatif kalau seperti ini, karena cuma 9%, artinya di dalam grup itu masih punya peluang untuk leverage-nya untuk dinaikin lagi. Tapi kelemahannya ya rentan karena tidak di satu grup, jadi pengandaliannya agak rentan. Saya kira itu untuk laporan keuangan. Jadi kesimpulannya PBIT ini turunnya memang benar turun. Jadi dilihat dari kuartal 1 tidak ada faktor-faktor lain seperti perusahaan-perusahaan yang memang menurunkan diri di kuartal 1, karena di review saya sebelumnya saya ada note ya, beberapa perusahaan memang bebannya itu dibuat di depan. Jadi kuartal 1 jadi turun. Penjualan naik, laba bruto naik, tapi net income-nya turun kan, seperti itu. Kalau ini inline ya, perusahaan penjualannya turun, laba brutonya turun, net income-nya juga turun. Nah, gimana kalau dievaluasi dibandingkan dengan yang lain? POWR sudah saya review ya sebelumnya, di video sebelumnya. Power posisinya kan masih 9,8. Nah, PBIT kalau ngelihat EPS-nya itu di 54. 54 ini posisi kalau 13 ini dikalikan 4. Jadi turunnya jauh banget dari 64 ke 54. Ada dua estimasi ya, 54 dan 60. Kalau kita masukin 54, maka dia kepunya yield dividen estimasi sekitar 8,8. Ini masih oke sih, masih bagus ya. Tapi kalau kita kasih 60, ini di 9,8, persis dengan POWR. Nah, tinggal lihat aja technicalnya. Nanti teman-teman mau lihat dan cicil yang ada di mana, itu terserah saja. Tapi in total perusahaan ini masih perusahaan yang sebanding. Jadi kalau isunya ngomong masalah UMKM, ngomong masalah kayak gitu-gitu, mungkin silahkan untuk lihat-lihat PBIT ya, bisa dicicil-cicil di PBIT. Tapi kalau ngomong masalah keunggulan listrik, kelistrikan dan lain-lain yang captive market, stabil di situ-situ aja, ya bisa lihat posisinya di POWR. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing saham ya. Di POWR mungkin harganya sideways saja. Dari dulu kan begini aja, sideways terus gitu. Paling memanfaatkan momen-momen tertentu aja ya. Keluar masuk kalau yang biasa keluar masuk. Tapi kalau yang biasa stay, ya udah cicil aja terus kan gitu. Nah, dengan kondisi tadi 9,8 kalau kita masukin di investasi sama persis dengan POWR posisinya di bulan atau tahun pertama, 5 tahun pertama periodenya masih 1,7 juta dividennya dari nabung 2 jutaan. Periode kedua, ketiga, keempat, kelima sudah nabungnya naik ya 20%-an kan tiap 5 tahun. Nah, ini kita dapat di 27 juta. 27 juta sesuai dengan target kita 18 atau setara 10 juta hari ini untuk dividen ya. Jadi seolah-olah total kalau kita tabung selama 25 tahun ini akan total investasi kita akan ke 3,3 miliar, kemudian dividen per tahunnya 330 dibagi 12 berarti sekitar 27 juta per bulan. Jadi ini cukup untuk sesuai target kita. Kalau target kita 10 juta per bulan sesuai uang hari ini. Kita asumsikan inflasi 2,5%, maka nilai uang 10 juta itu equal dengan 18.500.000 nanti 25 tahun berikutnya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Tetap sehat, jangan lupa subscribe karena 80% belum subscribe yang lihat channel ini, supaya nggak ketinggalan di update-update berikutnya, utamanya pembanding-pembanding saham
Yang biasanya saya juga upload saham-saham yang akan bagi dividen. Yang September sudah rilis kemarin. Kemudian nanti yang Oktober mungkin, November ya bentar lagi atau minggu depan insya Allah kalau waktunya ada nanti saya coba update. Harga kita update aktual ya, faktual sesuai dengan kondisi terakhir. Sehingga ketika harga berubah nanti yieldnya pun juga ikutan berubah. Di mana harga itu makin turun, yield dividennya biasanya juga makin baik. Harga makin naik, yield dividennya juga makin kurang baik. Karena biasanya performa perusahaan itu tidak secepat performa harga sahamnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.